Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap beriman. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlupa pada keluarganya, sahabatnya yang senantiasa kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita nanti insya Allah di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sekalian, sebelum kita beranjak belajar secara virtual, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, anak sekalian ya. Baik, kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, menindaklanjuti pelajaran tema 4, subtema 1 dan 2. Insyaallah sudah selesai, kita masuk ke subtema 3. Anak sekalian, secara keseluruhan anak sekalian ya, tetapi Bapak akan membahas materi-materi yang memang muatan atau kesimpulan atau rangkuman ya daripada materi subtema 3 ini. Nah, insya Allah nanti di hari Senin kita sudah ke tema 5 anak sekalian ya. Baik anak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ya melihat, silakan kalian perhatikan subtema 3 itu, yaitu situ ada materinya pekerjaan orang tua anakku sekalian ya. Pekerjaan orang tua ya, setiap pekerjaan memiliki peran berbeda. Profesi-profesi tersebut harus kita hargai karena mempunyai peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan ya yang menghasilkan jasa, contohnya guru, pengacara ya, pendongeng dan penjahit. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya petani, ya, pedagang, ya, makanan keliling, ya, terus pengusaha mebel. Ya. Sebagai anak, ya, kita harus bangga dengan pekerjaan orang tua kita, anak sekalian, ya. Ya, mencari nafkah demi mencukupi ke keluarga. Mungkin di daerah kota, perkotaan ini, mungkin orang tua kalian bekerjanya adalah kebanyakan kerja kantoran anakku sekalian ya. Kerja kantoran sebagai karyawan, atau bahkan ada beberapa orang tua kalian yang memang pekerjaannya sebagai pedagang ya, atau ya terus sebagai wirausaha ada ya, seperti pekerjaan yang memang orang tua kalian kerjakan ya, banyak ya pekerjaan. Nah, beda dengan halnya di pedesaan atau di kampung sekalian ya, pekerjaannya banyaknya adalah petani. Baik teman sekalian, kita lanjut aja ya, kita next aja. Terus selanjutnya adalah yang pembelajaran 1 ini. Di situ kalian bisa baca-baca bukunya, silakan ya. Di situ ada bacaan teks yang ada di buku siswa terkait beberapa ketersediaan sumber ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kerjakan tugasnya berikut. Nah, ini ada tugas-tugas, silahkan kalian belajar. Yang selanjutnya adalah anak sekalian ini ya, mengamati penyusutan hutan di Kalimantan sebagai berikut. Nah, ya, dulu ya tahun 1950 anakku sekalian, hutan itu sangat lebat sekali. Sangat luas sekali ya. Makanya hutan itu sebagai sumber paru-paru dunia ya sekalian ya. Tahun 1980 ya 85 ada sedikit pergeseran anak sekalian ya. Jadi hutan itu banyak yang ditebang oleh masyarakat pada waktu itu ya, sampai ada perluasan atau lahan ya, perluasan lahan ya, sebagai masyarakat untuk mencocok tanam di situ atau menebang kayu-kayu ya. Kalau tahu secara
legal, ya pasti itu dimanfaatkan untuk ya kebutuhan untuk diekspor atau dibuat di Indonesia lalu diekspor ke luar negeri. Pohon-pohon dekartes. Ya, tahun 2000 anak sekalian ya. Ya, di situ ada di peta. Ya, semakin menyusut 2005, terus 2010 anak sekalian ya. Terus 2000, 2020. Jadi hutan itu ya tadinya lebat sekali hutannya yang ada di Kalimantan. Ya, semakin kurun waktu ya dari tahun ke tahun. Jadi hutannya banyak yang ditebang sekalian ya. Padahal Kalimantan itu adalah salah satu ya kepulauan yang ada di Indonesia yang luas anakku sekalian. Ya, dibandingkan dengan Jawa, maka Kalimantan ini adalah kepulauan yang sangat luas sekali. Nah, di situ ada pertanyaan anak sekalian ya. Bandingkan ketampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 ya. Nah, itu kalian jawab ya, silahkan. Nanti ada di buku paket kalian di rumah. Ya, kita next dulu ya anak sekalian ya untuk materinya. Ya, baik. Wah, ini adalah pembelajaran 2 anak sekalian ya. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Ya, sila tersebut dilambangkan dengan pohon beringin yang rimbun. Ya, jadi ya sila ketiga ini adalah berbunyinya Persatuan Indonesia. Sila tersebut dilambangkan dengan pohon beringin yang rimbun. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar. Banyak orang bisa ya berteduh di bawahnya. Hal tersebut menyimbolkan bahwa semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Ya, contoh sikap yang berlaku dalam kehidupan sehari yang sesuai dengan sila ketiga anak sekalian. Pertama adalah bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Keduanya rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiganya mengembangkan sikap saling menghargai. Keempatnya membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Ya, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, ya, kesatuan Indonesia. Yang ketujuh adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itulah anakku sekalian, ya, contoh daripada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga, ya. Baik anakku sekalian, ya, kita next saja. Itu untuk pelajaran kedua. Selanjutnya adalah, ya, ini ada mengamati ya. Mengamati di situ mungkin ada cerita, nanti kalian bisa mengamati ya. Ya, salah satu pekerjaan ya yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia, para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut ya. Nah, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan sekalian. Ada salah satu kebiasaan yang baik pada nelayan tradisional, yaitu gotong royong, ya, seperti terlihat dalam teks bacaan berikut. Nah, itu sekalian di buku ada ya teks, ya cerita nelayan dan sikap gotong royong, ya, yang menggambarkan persatuan dalam melestarikan lingkungan. Ya, selanjutnya jawaban pertanyaan berikut. Nah, ya itu pertanyaan-pertanyaannya. Ya, tunjukkan contoh sikap nelayan mencerminkan pelaksanaan kewajibannya. Nah, itu ya. Hal apa nelayan ketika melakukan pekerjaannya? Ya. Berilah contoh kegiatanmu sehari-hari yang mencerminkan sikap gotong royong. Ya, anak sekalian ya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut. Mereka dengan gagah berani mengarungi lautan dengan menggunakan perahu layar. Perahu layar merupakan salah satu alat transportasi di laut, ya anak sekalian ya. Perahu layar biasanya tidak dilengkapi dengan mesin. Perahu layar digerakkan oleh tenaga angin melalui layar, ya, lebar yang dipasang, ya, di perahu layar bisa digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut orang atau barang dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, itu ya.
Ya, pada saat ini perahu layar juga digunakan untuk sarana berolahraga, anak sekalian. Ya, berikut ini contoh langkah menggambar perahu layar itu. Ya. Jadi anak sekalian, Indonesia ini adalah salah satu ya negara yang memang ya negara kelautan atau maritim ya, kelautan. Jadi sekian persen Indonesia ini adalah laut ya. Jadi hasil ikan lautnya Indonesia itu adalah sangat melimpah sekali ya. Sangat melimpah sekali, bahkan banyak negara-negara luar yang mengambil ya, yang mengambil apa namanya ikan di Indonesia ya. Negara luar tuh banyak anak sekalian yang mengambil ikan-ikan di Indonesia sampai ya Indonesia ini adalah salah satu negara maritim atau negara kelautan ya. Baik anak sekalian, ya, di situ ada apa namanya perahu ya, itu bisa digambar. Baik anak sekalian, nah itu untuk pelajaran kedua. Pelajaran ketiganya adalah dengarkan pembacaan cerita Ali Wahid Muriati, guru wanita pertama Kementerian Kalpataru. Ya, sambil mendengarkan, buatlah catatan tentang pokok-pokok isi teks tersebut. Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan isi teks. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang penghargaan Kalpataru? Apa profesi Ali Muriati? Mengapa Ali Muriati mendapatkan penghargaan Kalpataru? Ya, Ali Muriati aktif dalam kegiatan Green Teacher. Ya. Apa yang dimaksud dengan Green Teacher? Adalah apa yang dihadapi Al Muriati dalam menjalankan kegiatannya untuk pelestarian lingkungannya. Nah, itu anak sekalian, itu ada di cerita ya di pembelajaran 3. Silahkan kalian baca-baca lalu kalian jawab pertanyaannya ya. Baik, lanjut. Nah, di sini ada mengamati, ada berbagai cara mengolah sampah. Pelajari ada beberapa cara mengolah sampah yang biasa kalian lakukan ya, mengurangi pemakaian, memakai kembali, mendaur ulang, mengganti ulang. Ya, itu. Baik, ya. Baca dalam hati teks pemanfaatan limbah yang ada dalam buku siswa. Sambil membaca, berilah tanda kata-kata kunci pada teks tersebut. Selanjutnya, lakukan tugas berikut ini. Berdiskusilah untuk membuat peta pikiran tentang isi teks di atas. Perhatikan contoh berikut ini. Kalian bisa membuat peta pikiran yang berbeda. Nah, itu ya. Oke ya, itu seperti itu nanti kita bahas kembali ya. Baik. Nah, pembelajaran 4 ya. Pembelajaran 4 ini adalah sebagai sebuah bangsa kita harus selalu menjaga persatuan. Nah, ini tentang muatan tentang PKN ya, anak sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan banyak perbedaan. Berbeda suku, agama, jenis pekerjaan, usia, dan perbedaan lainnya. Untuk menjadi bangsa yang maju dan kuat, kita harus menjaga kerukunan dan persatuan, anak sekalian ya. Ya dari Sabang sampai Merauke ya. Negara kita itu anak sekalian sangat-sangat luas sekali, sangat besar ya. Ya, sangat besar dari Sabang sampai Merauke ya. Dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua ya. Nah, itulah ya Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negara yang besar anak sekalian ya. Ya. Tapi ya nanti insya Allah tergantung kalian nanti ke depan ya, nanti generasi selanjutnya mau dibawa kemana Indonesia ya, apa Indonesia akan menjadi negara yang maju atau negara yang mundur ya. Nah, tergantung kalian ya, insya Allah nanti kalian mungkin akan lebih maju lagi Indonesia ini ya. Baik, bacalah cerita Rumah Semut yang ada dalam buku siswa tentang persatuan yang ada memudahkan dalam kehidupan. Nah, itu juga anak sekolah ini baca-baca bukunya yang berkaitan dengan literasi, membaca, memahami ya, memahami isi cerita lalu kalian tuangkan ya isi cerita tersebut dengan tuangkan ke dalam jawaban-jawaban yang ada di dalamnya ya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan tentang berkaitan dengan cerita tersebut, lalu kalian jawab pertanyaan tersebut ya dengan kalian ya, dengan pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang sudah kalian temukan di dalam cerita tersebut ya.
Baik, itu untuk cerita rumah semut ya. Baik, anak sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya adalah, nah ini, apakah sikap dan perilaku ditunjukkan warga sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Nah, ini ada di suasana gelap maupun hari sore. Nah, ini ya sikapnya. Baik, lanjut. Nah, sekarang pembelajaran 5 ya, sekalian. Nah, ini pembelajaran 5. Sarung Samarinda atau tojang Samarinda adalah jenis kain tenunan tradisional yang bisa didapatkan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sarung ini ditenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin ATBM ya, yang disebut dengan gedokan. Produk yang dihasilkan untuk satu buah sarung memakan waktu 15 hari. Proses pembuatan kain sarung. Nah, ini kalian bisa lihat gambar-gambarnya dari nenung ya, pemilah benang situ ada ya di buku ya. Baik. Ayo mengamati yang sekalian. Amati toko, amatilah toko, warung atau pedagang keliling yang ada di lingkungan sekitarmu. Catatlah jenis barang apa saja yang dijual, berapa penjualnya, keadaan toko, ya, kebersihan dan kerapian serta jumlah pembeli banyak atau sedikit. Menurut pendapatmu apa yang mempengaruhi laris dan tidaknya sebuah toko atau warung, ya? Nah, itu untuk mengamati ya, sekalian ya. Baik, anak sekalian ya, ini pembelajaran yang ke-6 ya. Sebuah cerita tulis dengan beberapa latar belakang, ada menulis untuk mengisi waktu luang ya, ada yang menulis sebagai ekspresi suasana hati. Sebuah cerita terdiri atas beberapa unsur ya, antara lain tokoh, alur cerita, latar belakang, dan pesan yang akan disampaikan. Kamu dapat berarti membaca sebuah cerita dan menuliskan pendapatmu. Nah, pendapatmu sendiri anak sekalian. Ada kemungkinan pendapat satu dengan lainnya agak berbeda. Ya, sebagai bahan latihan, bacalah cerita Is anak yang pandai dan rajin bekerja. Ya, yang terdapat dalam buku ya, buku paket ya. Baik, nah di situ ada pertanyaan, tuliskan pesan moral dari cerita tersebut, anak sekalian ya. Tuliskan pesan moral yang telah kamu tulis dengan teman yang berkomentar tentang pesan moral tersebut ya. Bagaimana pendapatmu mengenai cerita di atas? Ya, baik. Nah, itulah anak sekalian untuk subtema 3 ya. Subtema 3 itu ya banyak cerita yang berkaitan dengan literasi. Kalian baca-baca ceritanya, lalu kalian jawab pertanyaannya yang tuangkan dalam apa namanya jawaban yang dianggap jawaban itu ya mewakili kalian ya ketika kalian membaca buku cerita ya memahami maknanya atau isinya dari cerita yang sudah kalian baca ya. Nah, sekalian itu dulu ya untuk subtema 3 ya, tema 3 alhamdulillah kita selesai insyaallah hari Senin ya, insyaallah hari Senin kita masuk ke tema 5 ya sekalian. Nanti ada UPH harian tema 4 ya, sekalian ya. Baik, anakku sekalian, tetap semangat, jaga kesehatan ya, berdoa pada kalian, pada orang tua kalian di rumah. Mudah-mudahan ya jaga kesehatan di rumah ya. Terus berolahraga ya. Terus apalagi anakku sekalian, Bapak selalu mendoakan kalian dalam setiap sholat Bapak. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun orang tua kalian di rumah ya. Tetap semangat ya, sabar ya dalam menemani kalian di rumah ya. Ya, makanya hormati orang tua kalian karena orang tua kalian adalah salah satu ya bagian yang harus kalian hormati anakku sekalian ya, karena berkat beliaulah kalian berada di dunia ini ya. Makanya setiap sholat kalian doakan ya kedua orang tua kalian ya, doakan dan doakan ya terus ya, mudah-mudahan kalian semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih anakku sekalian.
yang dirahmati Allah, tetap semangat, menjada wajada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.